Perjalanan dimulai ketika jutaan sel sperma dari penis masuk ke organ reproduksi wanita melalui serviks. Di sisi lain, sel telur akan dilepaskan dari ovarium saat hari ke-14 di tuba Fallopi. Di sini, sel telur akan menunggu dibuahi selama sekitar 30 jam. Di uterus, sel sperma yang masuk akan didorong ke atas agar masuk ke saluran tuba Fallopi. Pada proses ini, hanya sedikit sperma yang akan berhasil masuk ke tuba Fallopi. Sperma yang berhasil masuk ke tuba Fallopi belum tentu dapat membuahi sel telur. Tuba Fallopi akan mendorong sel telur menuju uterus dan silia akan mendorong sel sperma menuju sel telur. Sel telur juga akan melepaskan zat kimia yang akan menarik sperma. Sperma yang berhasil sampai ke sel telur akan menempel pada lapisan corona radiata. Dan setelah bersentuhan dengan zona pellucida, akan berikatan dengan reseptor di zona pellucida dan melepaskan enzim akromosom sehingga sel sperma menyatu dengan membran sel telur. Hal ini menyebabkan membran sel telur berubah sehingga sel sperma yang lain tidak bisa masuk. Inti sperma, tempat kromosom akan masuk ke inti sel telur dan menggabungkan materi genetiknya dengan sel telur yang terdiri dari masing-masing 23 kromosom. Hal ini yang membuat ciri khas pada anak tersebut seperti warna mata, rambut, dan jenis kelamin. Setelah fertilisasi terjadi, sel telur yang telah dibuahi disebut zigot. Zigot mulai membelah diri menjadi 2 sel, 4 sel, lalu terus berkembang menjadi banyak sel melalui proses mitosis. Dalam perjalanannya, zigot bergerak menuju rahim sambil terus berkembang menjadi morula dan kemudian berubah menjadi blastokista. Proses ini berlangsung selama beberapa hari di dalam tuba Fallopi. Blastokista yang telah sampai di rahim akan mulai mencari tempat yang cocok untuk menempel pada dinding rahim agar dapat melanjutkan perkembangannya menjadi embrio. Implantasi adalah proses menempelnya blastokista pada dinding rahim atau endometrium. Proses ini menjadi awal terbentuknya kehamilan karena embrio mulai mendapatkan nutrisi dari tubuh ibu. Setelah menempel, embrio akan mulai membentuk plasenta dan tali pusar yang berfungsi menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu kepada janin. Pada tahap ini, organ-organ tubuh janin juga mulai berkembang secara perlahan.
perkembangan embrio akan terus berlangsung dari minggu ke minggu hingga terbentuk janin yang semakin sempurna di dalam rahim. Kehamilan berlangsung sekitar 9 bulan. Selama ini, janin akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga siap dilahirkan. Pada trimester pertama, organ-organ dasar mulai terbentuk. Hingga pada trimester kedua, janin mulai aktif bergerak. Dan pada trimester ketiga, pertumbuhan janin berlangsung semakin cepat. Kesimpulannya, fertilisasi merupakan proses awal kehidupan manusia, dimulai dari bertemunya sel sperma dan sel telur hingga berkembang menjadi janin di dalam rahim.